Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, saya punya pantun teman-teman. Akuarium isinya batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Entah itu nikmat kesempatan maupun juga kesehatan, sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat dan juga salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Jadi teman-teman, sebelum saya memulainya, saya mau tanya kabar dulu. Teman-teman kabarnya baik? Udah pada update status belum? Udah? Oke, jadi yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang impian. Lihat semua kan? Ya, berbicara tentang impian. Tunggu, saya mau nanya. Teman-teman semua punya impian nggak? Ini putranya punya impian nggak? Nggak punya? Punya ya? Punya. Coba angkat tangan yang punya impian. Oke, banyak. Yang di sini cuma satu. Terus, pertanyaan keduanya lagi, apakah kita sudah melakukan usaha untuk mencapai impian kita? Coba angkat tangan yang punya usaha untuk impiannya. Kayaknya yang angkat tangan lebih sedikit ya. Jangan-jangan impiannya cuma sebatas mimpi. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya mau bahas apa ini? Saya akan membahas impian ya. Teman-teman, kadang kita itu memiliki impian yang begitu besar. Saya mau sharing sedikit. Saya itu punya impian yang agak ketinggian ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang namanya mimpi ya harus tinggi-tinggi. Saya pernah dengar salah satu ustadz mengatakan kepada kita bahwa kalau kita punya impian itu, kita buat impian itu setinggi mungkin. Karena setidaknya kalau impian itu jatuh, maka jatuhnya akan di bintang-bintang. Jadi impian saya ini itu menjadi apa? Menjadi, kayaknya ini besar banget guys ya. Impian saya itu menjadi pewaris. Ya, jadi bukan perintis teman-teman ya, tapi pewaris. Jadi saya itu bercita-cita ingin menjadi pewaris dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli alaih. Nah, jadi bukan perintis ya teman-teman, tapi pewaris. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, pewaris dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah para ulama. Jadi ini saya ya, para ulama. Dan ya, ini adalah impian saya teman-teman. Tolong diaminkan ya. Oke. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapakah di antara kita yang tidak bergetar hatinya saat kita melihat para ulama-ulama kita yang telah sepuh? Para ulama-ulama kita yang telah tua-tua. Apakah di hati kita ini tidak memiliki rasa sedih saat melihat beliau-beliau ini telah berumur? Tentunya kita sedih. Karena melihat mereka yang telah memiliki begitu ilmu yang dalam, akhlak yang mulia, juga pengabdian yang tulus kepada umat dan agama. Karenanya teman-teman,
Warisan ini tuh perlu dijaga. Warisan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini perlu kita jaga. Kita harus terus meneruskan ajaran yang telah dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para ulama-ulama kita. Namun, kadang seringkali kita itu merasa impian kita ini terlalu begitu tinggi, begitu jauh, kayak merasa insecure. Kita melihat diri kita dengan pandangan yang rendah, merasa diri kita nggak pantas untuk menjadi ulama karena ilmu kita yang masih dangkal, hafalan kita yang masih terseok-seok, akhlak kita yang masih belum sempurna, masih belum bagus. Namun, kita harus tetap yakin, teman-teman. Kita harus tetap yakin kepada impian kita, impian yang telah kita gantungkan setinggi itu. Mungkin ada di antara kalian yang merasakan hal yang sama, yang mungkin merasa impian kita itu terlalu tinggi. Tapi tenang saja teman-teman, kalian tidak sendiri. Kita semua sama-sama berjuang untuk bisa meneruskan perjuangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah mereka mengira, apakah ketika mereka berkata, kami beriman, mereka tidak diuji? Tentu saja tidak, teman-teman. Para umat-umat terdahulu itu telah diuji sebelumnya, sebelum kita. Jadi saat kita merasakan insecure, jadi saat kita merasa tidak pede, jadi saat kita merasa ragu dengan impian-impian kita, itu sebenarnya wajar-wajar saja. Dan itu adalah merupakan bagian dari yang namanya ujian. Kita akan mengalami yang namanya ujian. Nah, dari ujian ini, kita akan diuji seberapa tahan kita untuk percaya kepada mimpi-mimpi kita itu. Karena semua yang namanya manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah sunnatullah. Sebagaimana teman-teman, saat kita melihat kembali mengingat perjuangan para Rasulullah, para rasul-rasul Nabi, para rasul-rasul sebelumnya. Maaf typo teman-teman. Seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau itu diolok-olok dan ditolak oleh kaumnya selama ratusan tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dicela, dicaci, dihina, disakiti oleh kaum kafir Quraisy. Tapi apakah mereka berhenti? Tidak. Mereka terus melanjutkan dakwah itu. Mereka terus tetap menyebarkan ajaran itu. Mereka tetap sabar, mereka tetap istiqomah dalam menyebarkan ajaran itu. Jadi teman-teman sekalian, saat kita bermimpi untuk menjadi ulama, maka yang harus kita perhatikan itu adalah niat kita. Niat kita ini jangan sampai niat kita ini bertujuan kepada hal-hal yang duniawi. Kita harus berniat dalam menjadi seorang ulama, dalam menjadi seorang pewaris, bukan perintis. Itu benar-benar harus mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa menyebarkan Islam, untuk bisa menerangi umat. Sebagaimana yang kita ketahui pada akhir zaman ini, tentunya sangat banyak ya cobaan-cobaan yang akan terus menghadapi kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan itu tergantung niat dan semuanya itu dibalas tergantung dengan niatnya masing-masing. Jadi yang di sini yang perlu saya tekankan teman-teman adalah
niat kita. Pertama itu harus dengan hati yang tulus. Dan yang kedua adalah tetap memohon rahmat dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk mencapai impian-impian kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.